diawali dengan berdoa. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Allah buat cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami dapat bertemu via virtual untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Biarlah ya Bapak, anak-anak-Mu yang hari ini hadir dapat mendapatkan berkat dan dapat juga mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi setiap tantangan teknologi di masa mereka. Dan kiranya Tuhan juga pimpin hamba-Mu, Ibu Hanli, yang hari ini menjadi pembicara pada webinar hari ini. Berkati setiap jaringan yang juga kami pakai ya Bapak. Bapak yang Maha Baik, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, Bapak Ibu Guru, dan mungkin para siswa yang belum hadir. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Miss Karis. Ya, baiklah teman-teman. Sekarang sudah pukul 7.30. Nah, penasaran kan hari ini kita di background-nya sudah ada ya tulisan Dalgona ya. Dalgona itu kopi, sekarang kita ngopi pagi ya teman-teman. Nah, ngopi pagi kita hari ini ya moderatorin oleh teman kita nih ya. Teman kita yang kece sekali ya, yang kece dari kelas 7B. Mungkin teman-teman sudah pada lihat semua ya untuk posternya. Ya, saya panggilkan tidak berlama-lama lagi. Acara kita hari ini akan dimoderatori oleh ini dia. Oke, hai Kesya. Halo Miss. Oke, thank you. Ya, moderator kita hari ini dibawakan oleh Kesya, teman-teman. Kasih reaction tepuk tangan dulu dong buat teman kita nih, buat kita ya. Kesya, ya mantap sekali nih ya. Oke, silakan Kesya sebagai moderator pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih Miss. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua, perempuan-perempuan yang ada di sini. Semoga kita bisa membawa nama baik negara Indonesia. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai. Terima kasih telah hadir. Selamat pagi juga untuk Ibu Hanli sebagai pembicara untuk webinar kali ini. Terima kasih Bu sudah datang. Dan tak lupa selamat pagi juga untuk teman-teman yang saya kasihi dari kelas 7 sampai kelas 9. Informasi saja, hari ini Kepala Sekolah kita, Bu Rita, tidak bisa hadir karena sedang ada tugas di luar. Sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan pesan pembuka dari salah satu guru kita, yaitu Pak Tovan. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Ya, baik. Selamat pagi. Yang terhormat, terima kasih untuk Ibu Hanli Mulyani, terima kasih sudah hadir. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Dan juga Keisha, terima kasih, luar biasa. Kamu mewakili perempuan Indonesia, terutama juga Tirta Marta Pondok Indah yang berkarya, setidaknya untuk di moderator tadi ya, Bu Dahlia. Ini luar biasa. Terima kasih untuk panitia, yaitu Bu Dahlia juga yang membuat pun juga bisa lancar sampai nanti berakhir. Kemudian terima kasih, puji Tuhan, kita semua juga sudah bisa berkumpul, dan semoga apa yang sudah kita rencanakan di hari ini semua bisa diberkati, terutama tadi dari renungan pagi. Tadi saya sempat ikut renungan pagi di 8C, yaitu mengenai kepedulian. Jadi saya sudah bilang di 8C dan semoga saya akan ulangi lagi, di masa pandemi ini memang kita secara fisik terpisah, pastinya cukup jauh karena masing-masing rumah, akan tetapi sebetulnya melalui gadget, nah yang akan kita bahas di hari ini, melalui gadget kita bisa saling terus berkomunikasi, bisa saling meningkatkan kepedulian sebetulnya. Jadi itu sebetulnya bagaimana tergantung kita dalam memanfaatkan gadget. Semoga dengan gadget yang selalu ada di samping kita, itu bisa meningkatkan kepedulian, kemudian juga kreativitas,
sehingga kita semua pun juga bisa berkarya. Sama seperti Ibu Kartini yang sudah melakukan karyanya di masa-masa yang paling menantang. Semoga semangat itu akan ada bersama-sama dengan kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan untuk Keisha. Terima kasih Pak Tovan atas pesan pembukanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku Keisha. Semoga kalian nggak bosan ya ketemu aku terus. Kali ini kita mau dalgona nih. Buat yang nggak tahu dalgona itu apa, dalgona itu singkatan dari dialog online asik. Dalgona kita kali ini temanya Be Ready for Your Gadget. Ngomong-ngomong soal dalgona, kalian ada yang pernah nyobain kopi dalgona nggak? Coba kalian raise hand atau nggak kasih reaction. Oke, wah, oke. Aku mau tanya dong buat Carol, karena dia udah kasih reaction. Menurut kamu rasa kopi dalgona itu kayak gimana sih? Apakah manis, apakah pahit? Halo. Halo. Kalau dalgona sendiri rasanya kayak kopi tapi lebih manis karena kan bahannya ditambah gula banyak kan supaya kental. Jadi ya udah. Oke, dadah. Oke, makasih Carol atas jawabannya. Nah, nggak seperti kopi biasanya. Kopi biasanya kan rata-rata pahit ya. Nah, kalau dalgona ini sendiri kan manis. Jadi kita mau singkirin yang pahit-pahitnya dan kita bawa manis-manisnya ke webinar kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang luar biasa banget loh. Dan pastinya juga hebat banget. Siapa lagi kalau bukan Bu Hanli Mulyani. Selamat pagi, Bu Hanli. Selamat pagi, Keisha, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nah, Bu Hanli ini akan memberikan informasi buat kita tentang cara menggunakan gadget kita dengan benar. Tapi sebelum Bu Hanli memberikan informasi tentang gadget, aku nih yang mau kasih informasi sedikit tentang Bu Hanli sendiri. Nah, teman-teman, Bu Hanli Mulyani ini adalah clinical psychologist, child, teen, and educational psychologist, founder of Sahabat Orang Tua and Anak, and also School of Child. Nah, teman-teman, Ibu Hanli juga telah menulis 3 buku yang berjudul How to Deal with Your Child, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada tahun 2016, Why Children Bully, diterbitkan oleh Grasindo tahun 2018, dan Parent-Child Happy Relationship di 2018. Nah, buku Why Children Bully ini dipilih sebagai Book of the Week di Radio FM Cerdas pada tanggal 20 April 2018 nih. Bukan buku aja teman-teman, Bu Hanli adalah kontributor untuk beberapa radio. Contohnya Smart FM Jakarta, di Radio Jakarta, Hairline FM, dan sekali pada tahun 2016 di Suara Indah Bandung, di mana Bu Hanli diberikan privilege untuk menggandakan program bernama Parent and Parenting selama 1 tahun. Teman-teman, sejak Maret 2021 ini, Ibu Hanli diberi privilege lagi nih untuk mengadakan talk show parenting mingguan di Chevy Radio Bandung. Nah, untuk pendidikan Bu Hanli sendiri, Bu Hanli S1-nya di Atmajaya Jakarta jurusan psikologi dan S2-nya di UI jurusan psikologi klinis. Wah, hebat banget sih. Nah, nanti sebelum kita ke materinya, aku mau kasih rules buat teman-teman. Nanti kita ada sesi di mana kalian boleh tanya-tanya tentang gadget ke Bu Hanli. Rules-nya kalau kalian mau bertanya, kalian bisa tanya di kolom chat pakai hashtag tanya. Atau enggak kalau kalian emang mau ngomong langsung, kalian bisa raise hand dulu, baru unmute. Daripada lama-lama, kita langsung panggil aja Bu Hanli Mulyani. Silakan Bu Hanli, waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, selamat pagi, selamat Hari Kartini. Buat Bapak Ibu Guru semuanya, tetap menjadi pelita buat bangsa ini. Buat anak-anak, semoga kalian semakin mempersiapkan diri untuk menjadi pelita buat negara kalian dan buat Indonesia nantinya. Keisha luar biasa ya menjadi host, suka bicara di depan publik, dan teman-teman Keisha yang lainnya ada di sini, kalian punya talenta dan minat yang berbeda-beda. Jadi temukan talenta dan minat kalian masing-masing dan kembangkanlah ya, karena kalian pasti punya masing-masing dan berbeda-beda. Mungkin ada yang jago dance ya, ada yang jago writing, ada yang jago math ya, ada yang jago, temukan ya, terus gali. Nah,
hari ini Kak Hanli bertemu lagi dengan kelas 9, betul kan? Kelas 9 pernah ketemu sebelumnya. Ayo, mana di sini kelas 9? Dan buat kelas 7, 8 kita baru bertemu di pagi hari ini. Tapi topik kita hari ini berbeda ya dengan topik yang waktu kelas 9 bertemu dengan Kak Hanli sebelumnya. Topik kita hari ini adalah be ready for your gadget. So, are you ready for this session? Kita santai-santai aja ya. Kak Hanli mau menyapa-nyapa biar nggak tegang ya. Kak Hanli menyapa-nyapa secara random. Ada Gerald. Hai Gerald, Gerald Hendra ya. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Yohanes Chris. Chris apa nih? Kak Hanli nggak kebaca lagi tulisan berikutnya. Ada Chloe. Hai Chloe. Ada Indah Gloria. Halo. Ada siapa lagi? Fidelin. Fidelin ya. Dan buat semua teman-teman yang Kak Hanli nggak bisa sapa satu-satu, senang sekali bertemu lagi. Yuk, Kak Hanli mulai ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol ya mengenai gadget. Terus kemudian Kak Hanli juga nanti akan putar banyak film. Tujuannya adalah kita yang sudah remaja, kita lebih ngerti lah ya bagaimana kita menggunakan gadget ini ya, pro cons-nya dan sebagainya. Oke, sudah kelihatan semua? Keisha, sudah kelihatan slide Kak Hanli? Sudah. Sudah ya. Nah, Kak Hanli akan memulai dengan pertanyaan. Keisha boleh bantu di ini ya, karena Kak Hanli nggak bisa view kalian saat ini. Oke. Apakah ada pilihan yang salah, teman-teman? Ayo, ada nggak sih pilihan yang salah? Ayo, ada nggak pilihan yang salah? Ada. Ada. Oke, suara siapa tuh? Boleh dong dikasih alasan. Kenapa ada pilihan yang salah? Nah, saya pilihan kan kayak jalan. Jadi pasti kan kalau misalnya tiba-tiba kita itu berhenti di satu jalan karena ada dua belokan, pasti kan ada satu belokan ke jalan yang benar dan satu belokan lagi itu ke jalan yang salah. Maksud saya seperti itu. Oke, jadi ada jalan, ada belokan yang akan membawa kita ke arah yang salah gitu ya. Iya. Oke, thank you. Ini Kak Hanli nggak tahu suara siapa. Kayak Chloe ya? Kebetulan Iya, benar ya. Thank you ya Chloe. Partisipasinya Kak Hanli merasa tidak sendiri bicara pagi hari ini. Oke, ada lagi nggak alasan yang lain? Ada nggak pilihan yang salah? Selain Chloe, ada? Simple. Kalau ada benar pasti ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, Chloe benar ya. Ada pilihan yang konsekuensinya tidak baik atau keliru. Nah, kalau buat Kak Hanli sendiri, pilihannya itu sendiri sifatnya netral, ya. Nggak ada pilihan yang salah sebenarnya, pilihannya itu sendiri. So, ketika kita bicara gadget, kita bisa menggunakan gadget buat apa aja, yo. Bisa nonton, buat nonton Netflix kan? Ayo, siapa yang suka nonton Vincenzo saat ini ya? Kita bisa menggunakan gadget kita untuk apa? Untuk nonton Khan Academy di YouTube ya. Kita bisa menggunakan gadget kita untuk main game online pastinya. Kita bisa menggunakan gadget kita untuk chatting-chattingan dengan teman kita ya. Kita bisa menggunakan gadget kita untuk nonton prank-prankan para YouTuber. Dan kita bisa menggunakan gadget kita untuk bikin video TikTok terus kita upload ya. Nah, semua pilihan yang kita pilih dalam menggunakan gadget ini, pilihan ini semua sifatnya netral, ya, netral. Tapi kita harus selalu ingat, ya, bahwa setiap pilihan itu mengandung konsekuensi yang pasti. Jadi pilihannya sendiri bersifat netral, ya, sehingga pilihannya sendiri itu sendiri tidak salah, ya. Tapi ingat, setiap pilihan mengandung konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini akan ada yang membawa good impact ke kita, akan ada yang membawa bad impact ke kita, ya. So every day you make lots of choices. Setiap hari. So every choice has consequences. Before making a choice, consider the consequences, ya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Hanli menggunakan gadget Kak Hanli, ya, misalnya untuk nonton misalnya Khan Academy, ya, konsekuensinya Kak Hanli akan bertambah knowledge-nya, ya. Tapi kalau Kak Hanli menggunakan gadget Kak Hanli untuk melihat sesuatu yang berbau pornografi,
konsekuensinya adalah akan merusak otak saya pastinya, ya. Oke. Sampai sini make sense bahwa setiap pilihan mengandung konsekuensi dan pilihan itu sendiri sifatnya netral? Oke, soalnya Kak Hati kan sekarang bicaranya sama anak kelas 7, 8, 9 nih, bukan sama anak kelas 1, 2, 3 SD ya. Nah, kita lihat ya, apa sih skill yang dibutuhkan untuk kalian di abad 21? Kak Hanli hidup di abad 20 dan abad 21. Jadi masa remajanya Kak Hanli waktu seusia kalian itu di abad 20, tahun 1990-an. Sekarang kita hidup di abad 21. Sehingga skill yang diperlukan di abad 20 itu pasti berbeda dengan skill yang diperlukan di abad 21. Kenapa? Ya karena zaman berubah. Waktu zaman Kak Hanli nggak perlu skill ICT literacy. Tapi zaman sekarang kalau anak-anak di zaman skill ICT literacy, ICT itu information communication technology, gaptek istilahnya. Waduh, susah ya untuk survive di zaman sekarang. Kalau masih tetap pengen hidup dengan cara yang umum ya, hidup di kota ya, bekerja di kota ya, bukan di hutan seperti itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita lihat Emotional literacy ya, how students apply core skills to everyday tasks adalah ICT literacy. Sehingga gadget, teknologi, information teknologi itu sudah tidak terelakkan lagi ya. Jadi gadget ini dibutuhkan. Kita lihat aja sekarang. Kalian perhatikan mama papa kalian. Mama papa kalian itu jadi semakin jarang ke bank, ke teller, atau semakin sering ke bank, ke teller. Bayar apa? Ke bank. Bayar listrik ke bank. Ambil uang ke bank. Transfer ke bank. Semakin jarang atau semakin sering? Jarang. Jarang. Ya, karena diganti sama udah ada aplikasi. Teknologi. Itu namanya finance engineering, finance teknologi. Ya, dulu zaman Kak Hanli nggak ada itu finance teknologi, finance engineering. Dulu zaman Kak Hanli uang ya uang dalam bentuk kertas ya. Zaman kalian ya, mungkin nanti anak-anak kalian tidak lagi mengenal yang namanya kertas uang dalam bentuk kertas dan logam ya. Lihat perubahan zaman. Sehingga ICT literacy, penggunaan gadget teknologi itu it must ya. Nah, Kali tahun 2016 itu pergi ke Singapura menghadiri International Conference on Teaching and Learning with Technology. Waduh, udah 5 tahun ya. Nah, ini 5 tahun yang lalu loh, teman-teman. 5 tahun yang lalu ya. Kak Hanli kasih lihat foto-fotonya ya. Ini waktu Kak Hanli bertemu dengan, ini Kak Hanli mengunjungi 3 sekolah waktu itu di Singapura. Salah satunya adalah Ngee Ann School. Ngee Ann School ini adalah sekolah percontohan yang berhubung untuk ICT ya. Nah, ini Kak Hanli waktu meeting sebelum Kak Hanli melakukan school tour. Nah, ini adalah kalau nggak salah kepala sekolahnya si Bapak ini ya. Lihat Singapore ICT Master Plan. Waktu Kak Hanli berada di ruangan ini pada waktu itu, Kak Hanli itu sampai yang ternganga-nganga. Hah, gitu ya. Apa yang membuat Kak Hanli ternganga-nganga? Kita lihat ICT Master Plan Singapura. Infrastructure upgrade itu dari 1997. Ini waktu itu zaman Kak Hanli masih kuliah ya, dan Kak Hanli kayak inget banget handphone belum ada tuh di Indonesia, atau kalaupun ada masih jarang sekali orang yang punya ya. Tapi ini zamannya pager ya. Pager itu alatnya segede gini untuk kirim-kirim message ya. Nah, Singapura udah mulai. Dan di tahun 2015 ketika Kak Hanli datang ke sana, mereka udah designing learning environment focus on responsible use of ICT. Artinya udah mau tinggal landas kita. Makanya Singapura itu salah satu negara yang tidak tergagap-gagap ketika menghadapi pandemi virus corona. Karena mereka sudah terbiasa dengan yang namanya blended learning. Ya, kalau Mas Menteri Nadiem kita bilangnya hybrid learning. Mereka sudah terbiasa. Sementara Indonesia, waduh, tergagap-gagap. Karena kenapa? Karena sekolah-sekolah kita di Indonesia agak terbelakang ya dalam hal ICT. Sebelum corona itu kita benar-benar full offline learning. Dan kita perlu bersyukur ya dengan adanya pandemi corona dalam konteks pendidikan. Kenapa? Karena kita dipaksa oleh pandemi untuk akhirnya terbiasa dengan yang namanya hybrid learning atau blended learning, menggunakan ICT dalam pendidikan. Kalau enggak, waduh, kita tertinggal dengan negara-negara maju lainnya ya. Kita lihat ini waktu Kak Hanli keliling sekolah, waduh Kak Hanli tuh sampai ternganga-nganga sekolah ini, sampai Kak Hanli bertanya sekolah mana di Indonesia yang udah seperti ini gitu. Nggak ada jawaban Kak Hanli ya, karena Kak Hanli sering keliling-keliling sekolah di Indonesia.
Lihat ya, very high tech. Ini belajar apa ya ini? Kalau nggak salah belajar art ya dan teknologi. Ini belajar art ya. Ini kalau nggak salah kelas mungkin engineering gitu ya, robotik. Lihat semua sudah very high tech teman-teman. Ini kelas science-nya. Ini kelas science ya. Every kelas itu desainnya berbeda ya dan very high tech setiap kelas. Ini kita baru begini ini kan sejak corona kan, baru begini, baru Zoom, Google Meet. Mereka sudah terbiasa dengan hybrid learning seperti ini dan mereka sudah belajar dengan teman-teman dari mungkin mancanegara ya. Sehingga pandemi corona they are ready ya. Kita lihat ya bagaimana menggunakan teknologi untuk belajar science, biology ya, udah 3D classroom. Kita mungkin masih banyak sekolah di Indonesia masih pakai boneka ya, boneka plastik. So di luar sana ya, di negara-negara maju beginilah sudah kondisinya ya. So information communication and technology itu tidak terelakkan ya. Jadi kita perlu tidak gaptek pastinya. Kita perlu menggunakan gadget, oke? Kita perlu menggunakan teknologi. Nah, di Singapura mereka punya yang namanya kalau di Indonesia kan OSIS, ada OSIS ya. Mereka juga mengembangkan organisasi namanya Students Ambassador. Students Ambassador untuk apa? Cyber Wellness Ambassador. Jadi mereka tahu bahwa gadget ini bisa berdampak positif dan ini dibutuhkan ya untuk kita mau setara dengan kemajuan dunia gitu ya. Tapi di sisi lain ini juga bisa berdampak sebaliknya ya. Nah, sehingga mereka membentuk Cyber Wellness Ambassador untuk mengantisipasi penggunaan gadget yang akhirnya menjadi berdampak buruk buat siswa-siswi di sana. Oke. So learning in an era of abundant connectivity. Jadi zaman kalian sekarang sekolah itu tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar, teman-teman. Kalian juga sama, tidak ada batasan ruang dan waktu untuk bermain, ya kan? Kalian bisa bermain dengan anak-anak dari UK, anak-anak dari Amerika, Korea, Jepang dalam game online main bersama. Juga tidak ada batasan ruang dan waktu sebenarnya untuk belajar, ya kan, untuk mengembangkan diri, untuk cari knowledge. Bahkan Kak Harley bisa bilang kita bisa menemukan banyak guru yang lebih hebat daripada guru-guru kita sendiri gitu ya di Indonesia dengan melalui apa? YouTube. Jadi sebenarnya YouTube kalian bisa mempunyai pilihan untuk nonton prank-prank yang gak jelas all the time ya, yang hanya akan memperkaya si pembuat YouTubers. Si pembuat YouTube itu, si YouTubers itu, yang kontennya justru merusak kita, ya tidak bermanfaat untuk masa sekarang dan masa depan, ya kan? Tapi kalian juga bisa menggunakan teknologi yang sama, si YouTube itu, ya untuk mengembangkan knowledge dan skill kalian, ya. Jadi bedanya zaman Kak Harley dulu sekolah, mungkin guru-guru kalian sekolah, orang tua kalian sekolah, 20% ya 80% proses pendidikan itu ya di sekolah melalui buku-buku yang disediakan, guru ya, ruang kelas. Zaman sekarang ya tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar. Kalau kalian mau mengeksplor diri kalian. Nah, sekarang Kak Harley tanya. Bukan, Kak Harley ini ya, gambar sebuah roda. Oke, mungkin yang kelas 9 kemarin Kak Harley udah pernah ngomongin ini. Ini roda kehidupan, bisa lihat semuanya ya. Roda kehidupan ya. Roda itu ada jari-jarinya, ya kan? Ini jari-jarinya. Oke. Kalau jari-jarinya ada yang panjang banget sebelah, ya panjang banget sebelah, rodanya bisa muter nggak teman-teman dengan mulus? Bisa nggak? Kalau ada yang panjang sebelah seperti ini. Enggak bisa. Tidak. Ya, thank you. Ya, nggak bisa. Nah, ada anak remaja, ya, siswa, dia setiap hari kerjanya belajar mulu teman-teman, belajar mulu. Nggak pernah ada waktu buat bermain, nggak pernah ada waktu buat melakukan aktivitas bersama teman-teman ya. Jadi bagus nggak? Belajar terus. Jadi bagus nggak ya? Tidak, thank you ya. Jadi tidak, lihat belajar sesuatu yang baik
ya. Tapi kalau dilakukan terus-terusan, ya jadi tidak baik juga, ya. Oke. Sekarang Kak Hali juga ada contoh yang lain. Ada remaja, dia pelajar juga. Tiap hari kerjanya main game online, terus sosmedan, terus discordan, terus gak pernah ada waktu belajar. Gak pernah ada waktu untuk keluarga. Jadi bagus juga, Kak. Enggak, Kak. itu nggak bagus. Jadi kata kuncinya apa? Ini semua boleh nggak sih? Boleh dan baik nggak sih? Boleh, tapi harus dibuat jadi seimbang. Harus Yes, diatur biar betul. seimbang. Betul, thank you. Ya, jadi semua ini boleh. Dan semua ini juga baik. Siapa bilang main itu nggak baik? Kita perlu main, kita perlu hiburan. Ya, recharge mental energi kita kan kalau bermain. Nah, tapi betul temanmu bilang kata kuncinya adalah seimbang. Seimbang ternyata belum cukup. Perlu apa lagi? Satu lagi, tahu apa? Tahu prioritas. Maksudnya gimana? Saat misalnya lagi final exam, prioritasnya apa? Yang agak diperbanyak mana kalau final exam? Studinya atau mainnya? Belajar. Tuh. Nanti saat liburan, bulan Juni, Juli, liburan panjang, mana yang boleh dilebihin, mana yang bisa dikurangin? Main. Ya, main dilebihin, boleh, studi dikurangin. Tapi juga bukan berarti karena kita lagi liburan itu main terus game online dari pagi sampai malam, melek mata bangun tidur main game online sampai tutup mata tidur game online. Karena kita ada aspek apa? Kita perlu ada waktu untuk keluarga. Kita perlu olahraga, kesehatan ya. Kita perlu ada waktu buat berdoa, ibadah. Ada waktu untuk berteman. Meskipun lagi pandemi kita bisa ngobrol via video call, Zoom ya. Ada aktivitas sosial yang bisa kita lakukan meskipun di tengah pandemi ya. Dan pengembangan diri, kita bisa menggunakan gadget kita untuk mengembangkan diri kita selain untuk bermain. Nah, teman-teman, make sense nggak mengenai ini? Relate, Miss. Relate banget dengan kehidupan. Make sense? Iya, relate. Ya, jadi boleh ya. Semua itu boleh. Semua itu kita butuhkan, bermain kita butuhkan ya. Tapi kata kunci adalah seimbang dan prioritas ya. Oke, Kak Hali lanjut. Nah, sehingga ya ada tadi ya, teknologi di satu sisi memberikan dampak positif, teknologi dibutuhkan, teknologi tidak terelakkan ya. Kalau kita ingin kita semakin maju setara dengan negara maju, kita perlu melek teknologi ya, dan ICT adalah foundational skill. Tapi juga that. Nah, kita lihat ya that ya, konsekuensi yang opposite-nya. Oke. Teman-teman, Kak Hali akan membahas konsekuensi-konsekuensinya yang di sisi lainnya ya. Tadi sekarang that. Di dunia psikologi klinis seperti Kak Hali dan juga psikiatri, kita ada sebuah buku diagnosa namanya DSM, Diagnostic Statistical Mental Disorder, ya, gangguan mental. Nah, di edisi 5 sekarang kita sudah pada saat DSM 4321 itu belum ada diagnostik ini. Tapi sejak DSM 5 mulai mental disorder yang baru namanya internet gaming disorder ya. So ketika kita sudah kecanduan internet, ada yang kecanduannya di area social media, ada yang kecanduannya di arah game, ada kecanduannya di area browsing, ada yang kecanduannya YouTube ya. Nah, kalau kita sampai sudah kecanduan, ciri-ciri waktunya semakin bertambah. Dari yang tadi 2 jam, jadi 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam ya. Setiap hari. Kita sulit lagi untuk mengontrol itu, tapi dia yang mengontrol kita. Kalau di stop oleh orang tua kita, kita langsung merasa cemas, marah ya, kita galau ya, seperti itu. Itu ciri-cirinya ya.
semoga di antara kalian tidak ada ya yang terdiagnosa internet gaming disorder. Karena kalau datanya anak-anak remaja di Jakarta itu highest in Asia. 31% of teenagers in Jakarta addicted to the internet. Ya, jadi teman-teman, please jaga diri kalian, jangan sampai mengalami atau mendapatkan diagnosa internet gaming disorder. Kalian tidak berada di dalam 31% of teenagers in Jakarta who addicted to the internet, ya. Sadly, technological developments are so fast that many teenagers experience internet addiction that is so severe, ya. As the findings of Dr. Christiana Siste, seorang psikiater, in her doctoral dissertation at the Faculty of Medicine University of Indonesia, which found as much as 31,4% of the Jakarta teenager ya who are naturally addicted to the internet. Jadi ini based on research-nya Dr. Christiana Siste dari psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas of Indonesia. Nah, kita lihat yuk beritanya. Oke, sebentar. Ya, Kak Heli siapkan dulu. Ini ada berita yang mengejutkan sekaligus warning bagi orang tua karena ada lebih dari 100 anak berusia 5 hingga 15 tahun ini tercatat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua karena diduga kecanduan bermain game dalam 2 tahun terakhir. Iya, mayoritas mereka yang berobat mengalami gangguan penyerta yang berawal dari kecanduan game. Jumlah pasien anak yang berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat karena bermain game meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tercatat dalam seminggu 3 pasien berobat ke Rumah Sakit Jiwa ini karena ketergantungan game ataupun internet. Sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih 150 pasien dengan usia 5 hingga 15 tahun. Pada dasarnya mereka memainkan games atau mereka memainkan internet itu tentu berada di lingkungan keluarga. Kalau umumnya yang dibawa ke rumah sakit itu sudah lebih berat ya, Dokter Lina ya, kondisinya sudah komorbid tadi, sudah dengan gangguan penyerta. Jadi kan sayang banget gitu. Padahal pada saat mereka masih bisa dicegah sebelum ada gangguan penyerta, itu lebih baik lagi gitu. Dan itu ketahuan pasti di rumah. Oke. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jangan membiarkan diri kita mengalami diagnosa gangguan mental ini. Nah, maksudnya penyerta tuh gini. Awalnya dari internet addiction disorder. Nanti penyertanya bisa depresi ya, karena dia terus-terusan main game online, jadi tidak berteman secara nyata, tidak berinteraksi dengan orang nyata, akhirnya dia mengalami yang namanya depresi. Atau penyertanya social anxiety. Atau penyertanya skizofrenia, benar-benar sudah disconnect dengan kehidupan nyata ya. So beware ya, don't let yourself terdiagnosa itu. Oke. Kali lanjutkan lagi. Ini yang social media addiction ya. Tidak hanya gaming, tapi social media. Mungkin social media lebih banyak perempuan kali ya. Kalau itu lebih banyak laki-laki secara populasi ya, secara populasi. Kita lihat. Apakah ada yang sudah sampai begini terkait Oke. Ya. Jadi social media, internet gaming addiction. Jadi kita harus punya kontrol terhadap dia. Kalau kita masih kesulitan, jangan dekatkan dia di kita karena notification ting ting ya itu akan membuat kita distracted. Baik,
Semoga again tidak ada di antara teman-teman yang ada di sini yang sudah mengalaminya. Kalau sudah, berarti kalian perlu healing yourself ya. Lalu berikutnya kita lihat ya, apa yang kalian perlu ketahui terkait dengan internet. Sekarang ini semakin marak kejahatan seksual lewat sosial media. Targetnya nggak hanya anak perempuan ya, targetnya juga adalah anak dan remaja. Targetnya adalah anak dan remaja. Kenapa targetnya adalah anak dan remaja? Karena di usia anak dan remaja, perkembangan sosial emosi itu masih under construction. Jadi masih sangat mudah untuk dipengaruhi emosinya seperti itu. Nah, apa itu grooming? Yuk kita lihat videonya, penjelasannya. Oke, tunggu sebentar ya. Grooming. Yuk kita pahami. Baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial diungkap oleh Bareskrim Polri lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rahmi akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua mencegah modus kejahatan ini terjadi terhadap anak-anak mereka dalam segmen Fact Check berikut ini. Ani, silakan. Wahyu dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana yang ditemukan Bareskrim Polri dari pelaku, yaitu TR. Ada 50 anak yang sudah teridentifikasi dan inilah modus kejahatan seksual baru terhadap anak, yaitu grooming. Kita lihat modus operandi yang berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri berdasarkan laporan dari KPAI. Yang pertama adalah pelaku memalsukan akun media sosial seorang guru perempuan. Dalam kasus ini media sosialnya adalah Instagram. Nah, foto guru perempuan diambil lalu pelaku membuat akun baru dengan mengatasnamakan guru tersebut. Pelaku juga melakukan profiling terhadap sang guru dan follower Instagram dari guru tersebut, khususnya anak-anak. Lalu akun Instagram anak di-follow satu persatu oleh akun palsu. Nah, lewat akun palsu berkedok guru perempuan ini pula dengan sejumlah anak. Tahapan modus yang paling krusial adalah yang kedua, yaitu grooming, yaitu pelaku berupaya untuk membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dan kenal dengan anak, serta berusaha meyakinkan mereka. Tujuannya adalah agar bisa memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan. Dalam proses grooming, pelaku menggunakan banyak sekali taktik. Mulai dari berpura-pura menjadi kawan sebaya, memberikan hadiah, memberikan perhatian, nasihat. Pelaku juga mengeluarkan jika korban tidak menuruti keinginan pelaku. Nah, kemudian pelaku meminta korban untuk berfoto atau merekam video dan awalnya dikirim melalui pesan privat di medsos atau direct message. Tapi kemudian pelaku berkembang meminta nomor WhatsApp korban. Kemudian begitu mendapatkan nomor WhatsApp korban, maka hubungannya lebih pribadi lagi, di mana foto dan juga video yang direkam ini dikirimkan via WhatsApp, tidak lagi lewat media sosial. Nah, kita lihat siapa saja yang bisa menjadi groomer atau pelaku. Siapa saja bisa menjadi groomer. Bisa orang asing dengan menggunakan akun palsu seperti yang ditemukan oleh Bareskrim Polri, bisa juga bagian dari keluarga. Sementara peran yang bisa dilakukan adalah bisa sebagai mentor, kekasih, sebagai figur idola. Nah, yang menarik adalah yang diungkap oleh Bareskrim Polri ini, pelaku adalah orang asing dengan menggunakan akun palsu. Siapa dia? Dia adalah seorang narapidana, laki-laki di Surabaya, berusia 25 tahun, dan pelaku sendiri divonis 7 tahun 6 bulan penjara karena mencabuli tetangganya yang merupakan anak di bawah umur. Pelaku baru menjalani 2 tahun masa pidananya. Inilah kok bisa narapidana tapi punya akses terhadap handphone dan media sosial. Lalu sebetulnya banyak sekali hukum yang mengancam pelaku kejahatan. Sebut saja misalnya undang-undang. Oke, ya. Jadi teman-teman, meskipun kita masih remaja, ya,
Kali jelaskan ya. Ada bagian otak manusia itu namanya prefrontal cortex di sini. Ini prefrontal cortex kita suka bilang otak kematangan, ya, otak dewasa, otak pengambilan keputusan, otak etika. Di usia kalian itu memang masih under construction, artinya memang belum matang. Oke. Waktu Kahali seumur kalian juga sama, ya, karena itu natural perkembangan manusia. Cuma ya kita perlu mulai melatih ya si prefrontal cortex kita, nggak cuma si emotional brain. Kenapa target di si groomer ini dan si pembuat game itu adalah remaja terutama. Game online itu bisnis loh teman-teman ya. So emosinya ditangkap. Emosinya. Jadi si groomer itu nggak pernah hadir sebagai orang yang jahat, nggak pernah. Oke, dia hadir sebagai seorang teman yang baik, yang penuh perhatian, kenalan di Discord, ya, kenalan di Instagram, kenalan dimanapun, ya. Terus kemudian setelah hati kita, emosi kita, ya, kena, ya, tertangkap oleh dia, ya, kita misalnya sebagai pacar, kita jadi punya pacar ya, pacar online, meskipun tidak ketemu langsung, tapi kita kita pacar ya gitu ya, orang yang baik. Terus kemudian mulai ya, karena hati kita sudah didapatkan sama dia, emosi kita sudah didapatkan ya, dan akhirnya dia muncul ya kedok yang sebenarnya. Nah teman-teman, yuk mulai gunakan logika kita lah. Kita kan sudah SMP, oke? Karena Kahli banyak menemukan di ruang konseling Kahli. They are my family, kata si anak ini. Anak ini sudah SMA padahal. They are your family, mereka punya kenalan. Dia punya teman di Discord ceritanya. Di Discord 10 anak. They are my family. Itu saya Tante Halil nanya, di antara 10, mana yang kamu pernah ketemu langsung? Kak Halil tanya. Satu ini karena teman sekolahnya dia. So yang lainnya belum pernah ketemu langsung. But you say that they are your family. Iya. Pernah Zoom meeting, pernah video call? Hanya pernah 2 di antara mereka, ya. Jadi pakai yuk logika kita sekarang. Kalau kita belum pernah ketemu sama dia secara nyata, mereka tetap bukan orang yang nyata. Siapa aja tuh bisa mengaku siapa? Lihat, tadi yang mengaku Anthony, siswa kelas 9 dari sekolah ABC, ternyata dia posisinya ada di penjara, dia narapidana ya. Jadi pakai logika. Selama kita belum pernah ketemu dia, they are not real. Ya, mau dia ngomong apapun. Tapi dia kan baik, Tante, orangnya baik ya. Groomer memang selalu masuk sebagai orang yang baik. Kalau groomer masuk sebagai langsung orang yang jahat ya kita langsung takut lah, ya kan? Nah, terus kemudian kalau diajak ketemu, pakai logika lagi ya. Jangan pernah mau ya kalau sendirian. Kalau beramai-ramai nggak apa-apa. Dan juga jangan di tempat-tempat yang tidak ramai, oke? Kalau mau bertemu dengan teman yang kalian kenal secara online ya. Kalau sendirian ya, apalagi di tempat yang sangat private. Are you sure mereka orang baik dan bertemu dengan niat baik seperti itu? Oke, udah bertemu kok Tante Hanli, udah bertemu. Are you sure meskipun udah bertemu dia real Anthony kelas 9 still not real. Meskipun udah ketemu fisik, iya karena kan kita bisa memanipulasi identitas kita, ya kan? So bagaimana kita benar-benar tahu they are real? Ketika kita benar-benar tahu some of their friends, ketika kita benar-benar tahu latar belakang keluarganya, rumahnya di mana, seperti itu baru they are real, ya. So use our logic, jangan cuma pakai our emotion, ya. Oke, next. Oh ini masih grooming ya, merujuk pada definisi Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak National Society ya. Grooming merupakan upaya dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan hubungan emosi dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat manipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan mereka ya. Ini ya, tadi sudah dijelaskan ya di video tadi. Kita lanjut saja. Jadi Kak Harli punya satu kasus teman-teman di sebuah sekolah ya di Bekasi ya. Ini anak
padahal sudah kelas, seumur kalian kelas 9 ya, artinya sudah lumayan lebih besar, bukan anak-anak SD. Dia kenalan dengan seseorang lewat sosial media. Jadilah pacar ya, jadilah pacar. Terus ya sama, modusnya adalah akhirnya dia mengirimkan foto ya, foto dari foto sensual sampai foto dia tidak berbusana si anak ini. Dan akhirnya si laki-laki, si orang di seberang sana yang kita nggak tahu siapa yang ngaku yang akhirnya mereka berpacaran menggunakan fotonya itu untuk mengancam. Minta dibeliin pulsa, minta apa. Ini kasus sampai akhirnya masuk ke proses hukum. Dan si anak ini akhirnya dikeluarkan dari sekolah ya, karena kan mencemarkan nama baik sekolah juga. Seperti itu. Jadi be careful, use your logic ya. Jangan cuma emosi kalian, jangan cuma pakai perasaan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan lagi terkait penggunaan sosial media, internet? Jadi kita perlu tahu ya, ada yang namanya Undang-Undang ITE laws ya, dan teenagers should be aware of law numbers 11 2018 ya on ITE ya. Ini sebagai kriminal, tindakan kriminal. Jadi ketika kalian mengupload ya, terus kemudian memberikan komen, even komen ya, atau kalian kasih caption yang itu dianggap melanggar Undang-Undang ITE, meskipun kalian teenagers, kalian bisa mendapatkan konsekuensi hukum ya, seperti yang terjadi juga Indonesia teenagers jailed for President Widodo insults waktu zaman-zamannya kampanye itu. So hati-hati dengan komentar kalian, apa yang kalian upload, think first ya before you click, think first before you comment. Think about apa? Think about the consequences ya. Dan rekam jejak digital teman-teman itu tidak bisa terhapuskan. Kalian bisa mendelete foto-foto yang ada di Instagram kalian, komen-komen kalian, caption kalian, tapi kalian tidak akan bisa menghapus rekam jejak digital. Dan di zaman sekarang, kalau kalian nanti misalnya apply beasiswa, kalau misalnya nanti kalian mau apply apa, pekerjaan, ya, mau apply apa. Sekarang yang dilakukan oleh institusi-institusi adalah untuk mencari tahu mengenai siapa saya, siapa Hanli. Hanli itu siapa sih? Dari mana? Dari rekam jejak digital kita di sosial media. Tapi kan kita nggak pakai account, tapi kan kita pakai fake account dan Kak Hanli. Kan mereka punya cybercrime spesialis ya, mereka punya cyber security spesialis ya, pasti lebih canggih dari kita lah ya. Jadi ada satu profesi sekarang namanya cyber security, ada satu jurusan namanya cyber security ya. So ini juga kejadian di satu sekolah ya di daerah Tangerang Selatan, teman-teman Kak Hali cerita. Jadi dia waktu masa sekolahnya, waktu dia SMA, SMP, dia pacaran, dia suka foto upload foto-foto yang sensual gitu dengan pacarnya. Putus, udah gitu dia delete. Sekarang ini posisinya udah dia kerja ya, dan pekerjaannya dia itu yang dianggap punya moralitas yang tinggi kira-kira begitu. Terus kemudian suatu hari entah kenapa foto dia yang waktu di zaman sekolah dia dulu itu muncul lagi ya di internet, di sosial media, dan ternyata itu mengganggu pekerjaan dan karirnya ya. Padahal itu sudah beberapa tahun. Oke, kita lihat bagaimana artificial intelligence itu bisa merekam jejak digital kita dan mengetahui kita lebih dari apapun. Ya, kok nggak ketemu sebentar. Oke. What I want people to know. Ya, kalian pasti sudah mengenal yang namanya artificial intelligence. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia itu mereka menganalisa kita, ya. Makanya ketika misalnya kalian nonton drakor Vincenzo di Instagram, buka tentang itu, Instagram kalian akan dipenuhi informasi mengenai si Song Joong Ki, si siapa lagi tuh, si Vincenzo, itu artificial intelligence. Bayang nggak kalau kita buka sesuatu yang misalnya porn, misalnya kita akan dibombardir dengan info-info mengenai porn-porn yang lain yang akan membuat kita terjerumus
addiction ya, porn addiction ya, seperti itu. Jadi beware ya terhadap penggunaan rekam jejak digital kalian. Nah, jadi ingat ya teman-teman, apa yang kita lakukan di dunia internet, di dunia sosial media, itu impact-nya nggak cuma ke kita, tapi impact-nya juga ke orang tua, keluarga, school ya, lingkungan. Dan coba kita tanya ke diri kita sendiri sebelum kita kasih komen, sebelum kita upload video TikTok kita, sebelum kita upload foto kita di Instagram, sebelum kita mengkomen sesuatu di Twitter kita, apakah action kita itu, behavior kita itu membuat ya orang tua kita, family kita, teman-teman kita, sekolah kita, negara kita itu bangga atau justru membawa masalah ya, memalukan. Kita lihat ya kasus seorang istri tentara, istrinya loh, padahal bukan suaminya si tentara yang melakukan memberikan komen yang melanggar undang-undang ITE tadi, istrinya. Tapi istrinya yang kasih komen, si suaminya yang tentara ini akhirnya dicopot dari pekerjaannya, dari jabatan. Ya, lihat, kita perlu ingat apa yang kita lakukan itu dampaknya nggak cuma sama diri kita sendiri. Ya. Kalau misalnya kita upload foto, wah ini si ini berprestasi ya di sini ya, akhirnya viral karena prestasi, eksis karena prestasi. Boleh nggak sih viral dan eksis? Boleh, tapi pilihannya tadi eksis dan viral untuk yang positif atau untuk yang negatif ya. Dan dampaknya terhadap orang-orang di sekitar kita, wah itu anak SMP Tirta Marta loh, wah itu orang tuanya itu loh, dan mereka semua tersenyum. Tetapi ketika kita bikin video TikTok yang sangat seksi, sangat sensual, tujuan untuk mendapatkan follower, untuk mendapatkan komen, untuk meningkatkan konsep diri dan harga diri kita, tapi dengan cara yang keliru, ya, mungkin kita akan dapat komen yang wah ya dari follower kita di TikTok, karena memang tujuan mereka adalah untuk mendapatkan benefit dengan melihat video dan foto kita yang sensual. Tapi buat orang-orang yang tadi, orang tua kalian, adik kalian, ya, guru kalian, sekolah kalian, Indonesia, apakah bangga dengan TikTok yang seperti itu? Ya, so think about that. Bu, boleh aku cerita nggak? Boleh. Aku jujur aja ya, Miss, aku itu pernah ini, Miss. Jadi aku pernah di Instagram itu tiba-tiba aku ngecek kalau misalnya itu ada satu orang gitu, aku nggak kenal dia siapa, tapi dia tiba-tiba kayak ngechat gitu kan bahasa Inggris gitu kan, dia ngechat. Nah, tapi aku nggak langsung kayak, kalau salah ini deh, deletein DM-nya dia di Instagram, soalnya kan sebelum itu tuh, sebelum aku delete DM-nya dia itu, aku sempat nanya temen aku kalau misalnya kayak gini, aku seharusnya ngapain nih? Terus dia bilang delete aja, soalnya dia juga pernah dapet kayak gitu. Soalnya aku juga sebelum aku dapat DM dari orang itu tuh juga aku pernah dimasukin ke dalam satu grup gitu, grup penggemar YouTuber gitu. Iya, jadi ini di zaman sekarang juga kita tidak bisa pungkiri bahwa kita bisa menjalin pertemanan, networking melalui internet, ya kan? Jadi nggak semuanya juga yang kita kenal lewat internet itu mereka orang jahat, nggak semuanya groomer, enggak ya. Jadi apa yang perlu kita sadari dan kita perlu antisipasi tadi, satu, jangan mengirimkan foto-foto ya yang mengarah ke sensualitas. Karena biasanya ini akan menjadi target groomer, artinya oh ini easy nih, anak yang gampangan gitu kan istilahnya mereka ya. Terus kedua, karena rekan jejak digitalnya begitu. Terus kemudian yang kedua, jangan menginformasikan biodata kalian. Oke, biodata kalian. That's private ya. Terus ketiga, jangan suka curhat di sosmed. Kalau curhat, jangan di sosmed. Karena biasanya si groomer itu, orang jahat, itu mencari targetnya dari anak-anak yang suka curhat. Oh ini kayaknya anaknya lagi sedih nih. Ini kayaknya anaknya lagi kesepian nih. Ini anaknya kayaknya nih. Dan dia masuk sebagai orang yang penuh perhatian. Masuk sebagai orang yang baik. Seperti itu ya. Terus keempat, ya tadi.
Pokoknya selama belum pernah ketemu, selama belum benar-benar nggak tahu background-nya, they are not real, ya seperti itu. Itu yang harus ada di logika kita seperti itu, ya teman-teman. Thank you ya for sharing, Chloe. So before you post, Kak Hali lanjut ya, karena ini udah 8:30, nanti kita bisa lanjutkan Q&A ya. Before you post, think ya, think. Is it true? Is it hurtful? Is it illegal? Is it necessary? Is it kind? Ya. So before you post, you have to think. Okay? Think about the consequences. Jadi yang tadi ya, teman-teman, kalau misal boleh, Kak Harli, zaman sekarang banyak yang mau jadi YouTuber nih. Boleh nggak sih jadi YouTuber? Boleh. Kalau Kak Harli sih boleh. Mungkin orang tua kalian, wah banyak yang melarang untuk menjadi YouTuber. Anak Kak Harli waktu kelas 5 SD pengen bikin YouTube, pengen jadi YouTuber, Kak Harli bilang silahkan. Boleh. Karena buat Kak Harli, bikin video YouTube itu banyak proses yang dipelajari. Belajar writing ketika kita bikin proses YouTube. Kita belajar mengenai desain. Kita belajar mengenai teknologi, ya ICT, banyak yang dipelajari. Nah, cuma yang enggak boleh, meskipun jadi YouTubers adalah satu, tidak boleh berhenti sekolah. Kenapa? Kita nggak tahu apakah YouTuber itu adalah profesi yang akan terus-terusan aman sampai nanti 15 tahun lagi, dan apakah satu orang YouTuber itu akan terus-terusan di puncak karirnya, ya. Terus apakah hidup kita hanya untuk membuat konten YouTube doang? Itu satu, ya. Jadi zaman sekarang kalian nggak bisa stop belajar. Karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan proses berpikir yang kompleks, ya, itu justru akan mudah tergantikan oleh robot atau mesin, ya. Jadi semakin kompleks pekerjaan kalian, membutuhkan kompleksitas berpikir, membutuhkan kompleksitas daily activity, itu yang akan semakin sulit ya digantikan oleh mesin dan robot. Artinya kalian harus mengimprove kemampuan berpikir kalian, knowledge kalian, skill kalian. Itu satu alasannya ya. Terus kemudian yang kedua, boleh jadi YouTubers ya. Yang penting kalian tahu konten, tahu batasan konten. Tadi kalian mau jadi seorang bad influencer atau good influencer. Kalian diciptakan ke dunia ini oleh Tuhan tuh untuk apa sih? Ya kan? Semakin banyak follower kita, semakin kita bertanggung jawab untuk memberikan influence yang positif kepada follower kita. Oke, 2. 3, ternyata ada 3 alasan. 3 adalah alasannya tadi ya, seimbang dan tahu prioritas. That's it. Ya. Oke, lanjut. Jadi use your brain ya. Use your brain. Ketika kalian memfollow YouTuber tertentu ya, use your brain ya. Kalian dengan kalian mensubscribe mereka, kalian follow mereka, kalian selalu nonton YouTube mereka, kalian sebenarnya hanya sedang mendukung mereka untuk menjadi seorang yang semakin kaya ya secara finansial ya. Tapi ternyata mereka memberikan bad influence buat kalian. Ya kalian kan rugi 2 kali. Udah rugi bayar pulsa untuk nontonin itu, nggak ada gunanya juga buat kalian, hanya kesenangan sesaat ya, dan memberikan dampak buruk. Jadi use your brain and think ya. Apakah ini layak sih ya, aku follow orang ini, aku subscribe, aku nontonin video dia kayak begini terus-terusan seperti itu. Oke. Dan teman-teman, beware yang berikutnya adalah screen time itu ternyata penyebab stres tersembunyi. Kita banyak berpikir bahwa ketika kita stres, kita lari ke screen time. Ternyata screen time itu adalah stres tersembunyi. Ketika kita punya kesulitan dalam relasi sosial, kita semakin masuk ke sosial media, kita semakin masuk ke game online, dan kita merasa di dalam sosial media, di dalam game online kita bersosialisasi, tapi kan itu tidak real ya relationship, dan itu biasanya membuat kita semakin terpuruk ke dalam perasaan sendiri, social anxiety, cemas ya, bahkan depression seperti itu. Oke, ancaman screen time yang merusak otak. So, Dr. Dunkley telah menulis ringkasan yang bagus dari 5 bidang utama penelitian yang menunjukkan perubahan otak terkait dengan penggunaan screen time. So, we have to reduce screen time. Nah, ini juga tsunami informasi ya. Kalau ngikutin informasi yang disajikan di dalam gadget kita pasti nggak ada waktu buat yang lain. Beneran deh.
Mau 7 hari kali 24 jam, video YouTube nggak akan ada habisnya. 7 hari 24 jam, game online nggak ada habisnya. Bedanya game online zaman sekarang dengan zaman dulu, game online zamannya Kak Hanli ada finishnya. Kalau udah finish, balik lagi ke stage awal. Game zaman sekarang nggak ada finishnya. So kalau kita tidak memfinishkan diri kita sendiri terhadap hal-hal itu, ya nggak akan ada finishnya, ya. Dan kita perlu aware dengan satu fenomena baru namanya asedia. Ya, asedia mungkin merupakan kata yang baru buat kita. Ini menggambarkan keadaan lesu, tidak peduli ya. Semakin banyak anak-anak remaja bahkan orang dewasa juga yang kayaknya lesu, seneng nggak seneng, sedih nggak sedih ya, kayak nggak peduli, mager. Gejala psikologisnya antara lain kurangnya perhatian pada tugas sehari-hari, ya, ke gadget terus dan tidak puas terhadap hidup. Banyak orang semakin banyak yang mengalami insecure dalam hidupnya. Insecure sampai ada filmnya kan, Imperfect ya, insecure. Tanda-tanda lain juga dapat mencakup kebosanan. Ya, sekarang semakin banyak orang yang mudah untuk merasa bosan. Kalau nggak ada entertain di gadget, bosan langsung ya. Semakin banyak penelitian yang mengaitkan tingkat stres dan kecemasan anak-anak dengan screen time. Bahkan school online aja bosan ya. Bukannya kita bertahan dan mengatasi bosan saat belajar, kita mengakomodir kebosanan kita mengentertain bosan kita dengan nonton YouTube, main game saat kita lagi school online sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sedang membiarkan diri kita seperti itu. Dia menjelaskan asedia dengan sangat baik. Bagi kebanyakan dari kita, hiruk pikuk aktivitas elektronik adalah ekspresi sedih dari asedia sebenarnya. Kita merasa sibuk, tetapi tidak dengan hobi rekreasi bermain yang sesungguhnya, yang nyata, kita sibuk dengan kesibukan. Daripada mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu luang, dan waktu luang kita puas berenang di perairan dangkal dan menghabiskan waktu kita dengan melewatkan waktu. Beberapa banyak dari antara kita yang tumbuh terlalu terbiasa dengan media di zaman kita. Merasakan kecampuran aneh antara kesibukan, kehidupan, tapi kok kayak ketidakberhidupan juga. Kita sibuk dengan jari tangan kita, ya, tetapi jarang terlibat dengan pikiran dan perasaan kita. Kita terus mengunduh informasi, tetapi jarang turun ke kedalaman hati kita. Ya, banyak orang yang akhirnya di zaman yang sangat terkoneksi, justru semakin banyak orang yang merasa tidak terhubung, merasa sendirian, ya. Satu film lagi sebelum kita menutup sesi ini. Oke. Oke, mana ya? Kok belum muncul? Sebentar. Bentar ya, teman-teman. Oh, ini stop share dulu, kalian siapkan dulu. Oke, yuk kita perhatikan satu video lagi. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones. What's happening is because we're allowing unfettered access to
these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them as something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? These things balance, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance, right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse, right? And so it's like an alcoholic. The reason you take the alcohol out of the house is because we cannot trust our willpower. We're just not strong enough. But when you remove the temptation, it actually makes it a lot easier. But if you don't have the phone, you just kind of enjoy the world. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. And we start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. It was really amazing. I know, it was really scary for a while. That's how you form relationships. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates, we're seeing an increase in this generation, we're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses. Those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll be it's fine. We now have a responsibility to make up the shortfall and to help this amazing, idealistic, fantastic generation build their confidence, learn patience, learn the social skills, find a better balance between life and technology. Because, quite frankly, it's the right thing to do. Oke, nah pesannya sangat clear ya, Kak Harley nggak usah ulang. So itu adalah video terakhir dari Kak Harley. So wrong is wrong even if everyone is doing it, teman-teman. Right is right even if no one is doing it. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar tidak ditentukan oleh majority, ya. Tidak ditentukan oleh yang umum, yang populer di zaman sekarang. Everything that happens in our life is the result of our action and behavior. Oke, so terakhir, gadget adalah sesuatu yang netral.
kita mau mendapat konsekuensi buruk atau baik tergantung bagaimana kita menggunakannya. Untuk apa kita menggunakannya, ya. Itu dari Kak Harli Keisha. Terima kasih. Terima kasih, Bu Hani. Wah, tadi menarik banget ya informasi-informasi yang dikasih dari Bu Hani. Aku juga dapat beberapa nih. Yang pertama, semua pilihan ada di tangan kita, mau ke kiri, ke kanan, semuanya ada di tangan kita, tapi setiap pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Tadi kita juga belajar tentang keseimbang dan prioritas, terus apa yang kita lakukan ada impact-nya, tapi bukan buat diri kita sendiri, ada impact buat ke orang lain juga. Dan yang terakhir, kita harus use our logic juga, bukan hanya perasaan aja. Nah, teman-teman, sekarang ini waktunya sesi kita bisa tanya-tanya ke Bu Hanli tentang seputar gadget yang tadi. Kalian bisa chat langsung di kolom chat pakai hashtag tanya, atau enggak kalian boleh unmute, tapi raise hand dulu. Teman-teman silakan boleh tanya. Kak, oh ada satu nih. Miss, ada satu Kak ya. Lebih enak. Moni mau tanya? Iya. Oke, silakan. Miss? Ya, ini suara siapa, Kak? Saya punya teman. Jadi ini teman dari kecil gitu. Jadi kita dekat. Nah, dia ini kan perempuan. Dia ini kan apa ya? Bukan mau ngatain sih, tapi emang kayak dia anak introvert dan kayak pasti nggak terlalu populer dong. Dia pasti anak yang paling kayak di sekolah tuh kayak anak selalu duduknya paling ujung, terus kayak orang-orang nggak terlalu merhatiin dia. Nah, kan dia kesepian, jadi saya kayak jadi teman sama dia kan. Terus pas saya jadi teman sama dia tuh kayak mulai berubah gitu pas masa-masa sekarang. Dulunya sih dia kayak masih kayak suka K-pop gitu, kayak saya masih biasa. Tapi sekarang itu kan ada sosial media segala macam kan. Nah, dia tuh download Amino. Terus dia kayak punya pasangan di sana. Dan dia juga buka grup gitu kan, kayak grup chat. Jadi linknya dia taruh di Amino biar siapapun yang masuk biar bisa jadi teman gitu. Masalahnya di sini tuh dia kan pernah kayak nyebar kayak sesuatu yang privasi tentang saya. Dan menurut saya tuh itu kayak gak pantas gitu kan. Biasanya kalau ada pertemanan tuh ada level-levelnya kan. Ada informasi yang harus kayak dikasih tahu dari yang pertama sampai yang semakin deep gitu kan. Nah, dia itu menyebar salah satu informasi, tapi bukan tentang biodata sih. Nah, gitu kan. Terus kayak belakang-belakangan ini dia kayak suka kayak imagine, tapi imagine-nya kan biasa kan imagine, tapi kan imagine ini yang aneh gitu, yang bukan kayak seperti tidak normal, kayak misalkan kayak contoh kayak dia imagine kayak apa ya, kayak dia mengganti identitas dia. Saya tahu kayak karena dia ingin jadi lebih mencolok gitu kan, terus bisa kayak memiliki pasangan yang kayak tampan atau segala macam gitu. Tapi kayak dia mau kayak ngomong itu kayak ke saya, jadi saya tuh kayak khawatir, kayak takut gitu. Waktu itu saya berpikir kayak ya udahlah ini kayak masih masa remaja, tapi walaupun mencurigakan gitu kan. Nah, saya takutnya itu pasangannya dia ngapa-ngapain dia, kan itu online. Dan saya kan udah bilang, kalau ada apa-apa ya bilang aja ke aku atau apa gitu kan. Kan saya takut gitu. Terus kayak aku juga pernah bilang jangan ke sosial media banget gitu. Tapi kayak dia nggak itu. Ya. Yang bisa kamu lakukan mungkin mengedukasi temanmu, mengubah cara pandang temanmu. Mungkin kamu bisa sharing apa yang kamu dapatkan hari ini ke temanmu. That's it. Nah, temanmu akan berubah atau tidak, itu memang di luar kontrol kamu, ya kan? Kalau memang sudah sangat perilaku di internetnya sudah sangat membahayakan buat dirinya, ya sebenarnya orang tua yang perlu involve ya terhadap anaknya sendiri seperti itu. Jadi memang kita sebagai teman yang kapasitas
masih sama-sama remaja ya, kalau size of the problem yang kecil, kita bisa bantu teman kita. Size of the problem yang sedang, kita bisa bantu teman kita. Tapi size of the problem yang besar, bukan kapasitas kita. Jadi Suryana, lakukan yang bisa kamu lakukan, tapi kalau sampai temanmu juga tidak berubah, do your part gitu. Jadi itu sih yang mau Kak Hanli sampaikan. Jadi don't blame yourself juga kalau misalnya tidak ada perubahan dalam seperti itu. Jadi kamu Terima kasih, transfer Kak. apa yang kamu dapatkan hari ini ke temanmu, seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari Kak Stefan katanya tanya, saya mau tanya Bu, sering main game dengan waktu sekitar 3 jam lebih kadang-kadang. Itu saya lakukan karena setelah saya belajar, saya kadang-kadang ingin mempunyai skill-skill yang saya pikir bisa berguna. Saya juga saya juga kadang-kadang ingin jadi gamer. Namun apakah ada efek samping dengan bermain game terlalu lama? Karena saya sudah melakukan kewajiban saya untuk belajar dan saya tidak mengalami penurunan nilai dengan bermain game lama. Saya juga memakai display yang cukup besar agar mata saya tidak sakit dan kursi yang nyaman. Selain itu, apakah bermain game yang angka kekerasan seperti PUBG yang ada darahnya boleh untuk anak-anak SMP? Karena saya tidak merasa apa-apa dengan bermain game yang kekerasan dan disklasifikasinya 17 tahun ke atas. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. 3 jam, ya. Ini kan memang di pandemi corona ini kita semakin banyak waktu luang ya, karena kan kita terbatas aktivitas keluar rumahnya. 3 jam kalau itu tidak bertambah, ya artinya kamu bisa mengontrol dirimu dan kalau bisa di-break. Misalnya 1,5 jam di sesudah pulang sekolah misalnya, 1,5 jam di misalnya malam hari itu lebih baik ya, 3 jamnya di-break seperti itu. Dan selama kamu bisa mengontrol itu, enggak yang 3 jam jadi 3,5 jam, kalau diingatkan untuk selesai, tarsok, ntar dulu, sabar. Ya, menurut Kak Harli sih masih oke lah ya di usia kamu sekarang dan di masa pandemi ini yang memang kita ada keterbatasan aktivitas yang lain ya. Tapi ada baiknya kalau di break 1,5 dan ingat tidak jadi nambah terus tiap hari ya 3 jam jadi 4 jam, 4 jam jadi 5 jam seperti itu. Gitu. Gini. Teman-teman, apa sih yang sebenarnya terjadi pada otak manusia? Kak Harli mau menjelaskan fenomena hipnosis ya. Jadi sebenarnya hipnosis itu bukan sesuatu yang magic, itu scientific. Oke. Jadi Kak Harli jelaskan prosesnya. Otak manusia itu setiap hari ada 4 gelombang ya. Ada gelombang ini apa ya? Beta ya, alfa ya, theta, delta. Fenomena hipnosis itu tuh ada di gelombang alfa dan theta. Nah, hipnosis itu tadi Kak Harli bilang itu sangat saintifik gitu ya. Itu bukan bukan magic, bukan ilmu hitam, bukan. Jadi kita sebenarnya setiap hari mengalami fenomena ini. Saat kita misalnya lagi tidur sampai kita ketidur pulas, gelombang otak kita tuh bergeser. Dari kita sangat sadar, bergeser ke alfa, bergeser ke theta, sampai akhirnya tidur pulas itu ke delta. Kita udah nggak sadar lagi. Nah, alfa theta tuh yang kita lagi gini nih. Gitu ya. Nah, kita mengalami ini ketika kita manusia juga lagi fokus. Jadi kalau misalnya sekarang ini kalian mendengarkan sesinya Kak Hanli sampai yang kalian itu sudah di alfa dan di theta. Kalau kalian nonton film, YouTube, drakor, apalagi K-pop, kalian juga lagi main game sampai dipanggil nggak sadar gitu ya, atau kalian ikutan nangis, itu kalian sedang berada di sini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat powerful untuk apa yang kita tangkap itu masuk ke subconscious mind kita.
Jadi kalau misalnya otak itu ya, sorry ini kok gunungnya jadi gini. Ini adalah conscious level ya. Nah ini subconscious level, alam yang bawah sadar ya. Nah ini 85% ya menggerakkan perilaku kita sehari-hari. Contoh, misalnya kita nonton sesuatu, kita nangis, itu kan ada di sini. Ada nyamuk, terus kita tepuk tangan kita, ketika tangan kita menepuk nyamuk, itu kan ada di sini, ya di subconscious level. Nah, ketika kita main game, kita kan sangat fokus. Wah, ya tembok. Kenapa sih anak-anak yang gaming addiction itu muncul perilaku yang sangat agresif? Ketika orang tua melarang, ada kasus-kasus sampai orang tuanya itu disakiti, ya. Persis seperti adegan yang ada di game online itu, dibawa ke dalam kejadian nyata. Hidupan nyata, kata-kata kasarnya, perilaku kasarnya, karena itu ya informasinya ketika kita lagi main game ya, dan ketika kita main game yang sangat fokus, gelombang otak kita tuh ada di alfa dan theta, dan ini sangat powerful untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar melalui sensori kita tuh masuk ke subconscious level kita. Nah itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Contoh, misalnya saya dengar ada komentar mama-mama ya, ini di kalangan mama-mama kan juga pada suka nonton drakor. Aduh, kalau lagi nonton drakor ini ya rasanya seperti jadi istrinya Lee Min Ho gitu. Nah, ketika si mama-mama ini nonton drakor King of Eternal Monarch gitu ya, terus kayaknya seperti jadi pacarnya Lee Min Ho, itu mama-mama kamu juga kalau sampai begitu, itu yang masuk ke subconscious level. Sampai akhirnya tiap hari ya mikirin Lee Min Ho gitu ya, kayaknya hidup berada di dalam dunia drakor itu ya. Orang dewasa aja bisa begitu, apalagi anak-anak dan remaja. Jadi itu yang perlu kita hati-hatikan, kira-kira begitu. Oke, makasih Bu Hanli. Ada yang mau tanya lagi nih dari dari Kak Michelle. Dia punya teman dari Medan. Nah, dia tuh berubah gitu, dulu dia baik, dia kayak masih straight istilahnya. Nah, sekarang saya takut gitu dia udah berubah masuk ke LGBTQIA+, karena mungkin terpengaruh oleh sosial media. Saya sebenarnya mau jelasin gitu dan mau merubah dia jadi straight lagi kan, tapi saya harus ngapain ya Bu? Karena saya bukannya nggak menghargai kaum LGBTQIA+, tapi saya mau coba merubah dia ke arah yang lebih baik dan mau membuat dia menjadi straight lagi. Terus dia pernah nge-post di story-nya tentang maaf ya, tapi tentang legalkan pernikahan gay di Indo. Saya sebenarnya mau jelasin karena takut masuk ke rekam jejak digital, tapi saya agak takut gitu Bu. Jadi gimana ya Bu? Ini, sosial media, film, sosial media, game, itu menjadi entertain, itu menjadi media yang suka dipakai untuk memang campaign sesuatu ya, untuk memasukkan value sesuatu ke masyarakat seperti itu, dan masukinnya secara halus, propaganda ya, campaign. Jadi gini, bisa lihat pen Kak Hanli ya, pen ini kalau disentil bergoyang ya. Ini kalau Kak Hanli sentil bergoyang nggak? Nggak ya. Kalau kita masih merasa diri kita seperti ini ya, jangan coba-coba masuk ke lingkungan yang kita tidak kehendaki. Karena lingkungan itu bisa mempengaruhi kita, cepat atau lambat tanpa kita sadari, pelan-pelan secara halus. Kecuali kalau kita udah begini. Kalau kita udah bisa begini, kita bisa menjadi change agent ya. Di lingkungan korupsi, kita memberantas korupsi. Di lingkungan ini ya, kita bisa mengubah lingkungan menjadi baik. Tapi kalau kita masih begini, ya better kita hindari lingkungan yang bisa memberikan toksik atau mempengaruhi kita yang value-nya tidak sejalan dengan kita. Menurut Kak Hanli sih begitu ya. Silakan kalau mau menyampaikan kepada temanmu, again, temanmu berubah atau tidak, itu tidak menjadi tanggung jawab kamu ya. Karena itu di luar kontrol kamu. Oke. Dan kalau memang temanmu tidak bisa dipengaruhi value-nya oleh kamu, dan kita masih, pada umumnya manusia masih kualitasnya seperti ini, hindari lingkungan yang bisa berdampak buruk pada kita. Karena itu campaign-nya ya,
propagandanya itu masuk sangat halus melalui film, melalui game, melalui sosial media ya. Oke, makasih Bu Hani. Nah, ini ada pertanyaan lagi satu dari Kak Kristina. Mau tanya, kan dia main game kadang-kadang 5-6 jam. Kalau nggak ada PR atau seharian kalau libur dan mulai dengar kayak suara dari gamenya. Padahal nggak main. Itu suaranya suka tiba-tiba muncul gitu, Bu. Iya. Itu caranya untuk menghentikan gimana ya, Bu? Ya, karena 5-6 jam itu too much. Everyday 5-6 jam itu too much ya. Jadi caranya adalah perlu dikurangi ya. Caranya adalah perlu dikurangi. Karena tadi 5-6 jam itu wah, ketika kita bermain game wah ya masuk ke subconscious kita. Jadi kayak memprogram pikiran kita, ya memprogram perasaan kita seperti itu. Pernah nggak ada yang nonton sebelum tidur misalnya ya? Misalnya nonton film sesuatu. Terus malamnya kita rasanya otak kita terngiang-ngiang dan bahkan kita mimpi yang berhubungan dengan film itu. Nah, itu sebenarnya fenomenanya mirip-mirip kayak begitu. Oke. 5-6 jamnya too much. Jadi reduce it. Terima kasih. Ini aku ada pertanyaan yang terakhir dari aku. Menurut Bu Hani sendiri, berapa jam ya penggunaan gadget yang efektif untuk remaja perharinya? Oke, yuk kita bahas ya, jawab bersama-sama ya. Karena Kak Hanli belum ada research yang anak usia begini main gamenya segini. Yang Kak Hanli ini researchnya di usia 2 tahun ke bawah itu tidak perlu dan jangan terakses screen time ya. Oke, kita lihat ya. Kita balik lagi ke roda kehidupan. Oke. Gak usah gambar deh. Biar cepat Kak Hanli kayak ini aja, sharing screen yang tadi. Kita hitung aja. Kalau kita mau memenuhi aspek-aspek kehidupan kita, kira-kira berapa jam sih yang pasnya? Ya, mana tadi aspek kehidupan? Oke, ini. Oke, ya. Studi, kamu sekolah. Kita kan cuma punya 24 jam, ya kan sehari. 24 jam dipotong tidur minimal 8 jam. Anak seusia kalian tidur minimal 8 jam. 24 jam kurangin 8 jam berapa? 16 jam. Oke. Sekolah online berapa jam? Udah. Sekitar 7. Berarti ini 7 jam ya. Oke. Ini istirahat kesehatan, katakanlah tidur dan olahraga. Ini misalnya 9. Ini berarti udah 16 jam. Kalau kalian main itu 6 jam, 16 tambah 6, cuma tinggal sisa 2 jam. 2 jam itu harus dibagi ke pengembangan diri ya. Jadi cukup nggak? Ya nggak cukup lah, nggak balance 6 jam ya. Hitung-hitung aja. Nah, studi 7 jam, tidur 9 jam. Berarti ini udah berapa jam? 16 jam. Berarti kalian masih punya sisa berapa? Itu dibagi-bagi aja. Gitu kira-kira. Paham? Oke, makasih Bu Hanli atas penjelasannya. Menurut Kak Hanli, kalau dari 3 jam kali ya maksimal ya buat anak-anak seusia kalian udah maksimal lah itu. Itu pun kalau di masa pandemi ya karena kegiatannya juga nggak banyak dan itu di break jangan 3 jam terus-terusan, di break 1,5 jam di siang hari, di after school hours sesudah makan siang, nanti misalnya malam hari saat senggang lagi 1,5 jam lagi seperti itu. Karena kalau udah 5 jam itu udah too much, 4 jam ke atas itu udah too much. Oke, makasih Bu Hani atas jawabannya. Nah, itu 3 jam itu maksimal loh ya teman-teman. Oh iya. Makasih juga atas informasi-informasinya, materinya yang tadi udah dikasih ke kita. Nah, teman-teman itu pertanyaan terakhir dari aku. Nah, sekarang aku nih yang mau kasih reward ke kalian. Aku juga mau kasih pertanyaan buat kalian. Nah, aku kasih 3 reward nih buat teman-teman yang beruntung. Reward yang pertama, itu aku akan kasih ke Kak Chloe sebagai penanya pertama. Selamat buat Kakak Chloe.
dari kelas 8B. Selamat buat Kak Chloe. Nah, reward yang kedua, aku mau tanya nih pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab, kalian bisa langsung raise hand aja baru unmute. Nah, untuk pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap Bu Hanli? Ada yang bisa jawab nggak? Hani Mulyani. Kalian oke, di kolom chat udah ada Carol nih. Bisa langsung jawab cepat. Kalian bisa raise hand juga langsung unmute. Oke, selamat buat Carol karena kamu sudah menangkan dan mendapatkan reward. Nah, oke, buat reward yang terakhir, aku bakal kasih pertanyaan ke kalian. Hai Carol, selamat ya. Apa yang kalian dapatkan sama di webinar Dalgona kali ini? Kalian bisa langsung jawab, kalian bisa langsung kasih tahu. Halo, Moni, boleh langsung jawab? Cara penggunaan sosial media yang baik dan untuk jaga-jaga penggunaan sosial media, jangan keterlaluan juga, dan kayak membuka identitas kita. Maksudnya boleh kasih nama panggilan aja dah. Oke, makasih Moni. Selamat juga buat kamu yang udah dapat reward ketiganya. Selamat buat Kak Chloe, Carol, sama Moni. Nanti kalian dapat voucher, dapat OVO atau GoPay sebanyak 50.000. Nanti aku kontak siapa ya untuk dapetin hadiahnya? Sorry Kak, kenapa? Nanti aku kontak siapa untuk dapetin hadiahnya? Kayaknya Miss Dahlia deh. Oh, Oke. Makasih juga teman-teman yang udah mau ngikutin Dalgona kali ini dari awal sampai akhir. Makasih juga Bu Hanli karena sudah memberikan informasi yang berguna untuk kami semua yang ada di sini. Semoga kita yang mendengarkan dapat lakukan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri Dalgona kali ini, kita bakal tutup dengan doa yang dipimpin oleh Miss Dahlia. Silakan Miss. Iya, terima kasih Ca. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banget buat Ibu Hanli ya yang sudah share dengan kami. Materinya bagus banget, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih banget ya, Bu. Nanti kalau ada waktu kami akan undang Ibu kembali. Ya, banyak banget hal-hal baru yang bisa kami dapatkan lewat webinar hari ini. Dan terima kasih khususnya juga buat Echa, ya buat Kesha yang udah memoderatorin acara hari ini berjalan dengan baik. Kamu luar biasa, Ca, ya. Dan selamat buat teman-teman yang tadi bertiga ya. Ada Chloe, ada Moni, dan juga ada ada Carol. Nanti Miss Dahlia akan hubungi kalian dan mendapatkan voucher OVO. Oke, teman-teman, pengumuman hari ini cuma satu. Setelah ini kalian akan kembali ke Zoom kelas masing-masing. Ya, nanti kita doa dulu, foto bersama juga. Ya, setelah itu nanti untuk kelas 9 akan bertemu dengan Walas, untuk kelas 7 dan 8 kalian akan mengikuti PJJ. Nah, teman-teman, sebelum saya berdoa, saya mau kita semua foto dipandu oleh Miss Karis. Silakan Miss Karis boleh memandu kami. Ya, baik Miss Dahlia. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Kami mengundang kita semua untuk on kamera agar saya akan mengambil dokumentasinya. Di sini ada 8 layar, saya akan mengambil yang pertama. Baik, senyum semua dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua, boleh senyum semua. Felix. Oke. 1, 2, 3. Oke, layar yang ketiga. Senyum semua. 1, 2, 3. Baik, yang keempat, boleh senyum semua. 1, 2, 3. Baik, yang kelima, 1, 2, 3. Oke, tetap senyum. Yang keenam, 1, 2, 3. Baik, yang ketujuh, 1, 2, 3. Baik, yang kedelapan mungkin layarnya sudah tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Dahlia. Ya, terima kasih Miss Karis sudah memandu kami. Dari Bapak Ibu, apakah ada pengumuman sebelum kita tutup dengan doa atau hanya satu pengumuman saja Bapak Ibu?
Oke, tidak ada ya. Nanti anak-anak silakan langsung kembali ke kelas masing-masing ya. Oke, untuk menutup webinar kita hari ini, kita akan berdoa. Saya akan pandu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, mengucap syukur buat pendampingan Tuhan yang luar biasa atas acara webinar kami pada hari ini berjalan dengan baik. Secara khusus kami berterima kasih juga Tuhan kepada pembicara hebat kami pada hari ini, Bu Hanli. Terima kasih buat kesediaan beliau sebagai pemateri di acara webinar tentang penggunaan gadget Bapak. Banyak hal tadi yang telah di-sharingkan oleh Bu Hanli. Biarlah itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi sumber pengetahuan buat setiap kami, Bapak Ibu Guru, dan juga anak-anak kami yang mendengar. Engkaulah kiranya tetap yang sertai pekerjaan, pelayanan, dan keluarga Ibu Hanli. Bahkan juga kami mengucap terima kasih buat Kesia yang boleh memandu acara hari ini. Engkau yang tambah-tambahkan berkat-Mu juga buat anak kami Kesia Bapak. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa, biarlah setiap apa yang tadi kami dengar itu boleh kami aplikasikan Tuhan, dan tidak juga lupa kami mau berdoa, mohon pimpinan-Mu agar setiap kami boleh membuat pilihan kami yang tepat guna untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke kelas kami masing-masing, biarlah Engkau Allah juga yang tetap berkati setiap kami. Ini doa kami Bapa, kami mau sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih buat Bu Hanli sekali lagi, nanti saya WA ya Bu. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih buat Selamat Hari Kartini sekali lagi. Oh iya, betul. Baik, saya pamit ya. Terima kasih ya Bu Hanli. Hai semuanya.